Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, petnya boleh dinyalakan. Ya, perlu saya informasikan bahwa jikalau Bapak Ibu sudah ada hati untuk menabur Natal, silakan dimulai dari sekarang Bapak Ibu ya. Karena kita akan Natal tanggal 1 untuk sekolah minggu, terus tanggal 8 kita akan ada praise and worship dari Jakarta Bapak Ibu. Kita akan buka, masih gemah ya, set bill saya. Kita akan buka untuk orang yang daftar supaya masuk ke gereja kita tanggal 8, Bapak Ibu datang cuma sekali ibadah tanggal 8, jam 9. Terus habis itu baru kita akan persiapan untuk Natal kita di tanggal 24. Dan semua membutuhkan biaya, tapi saya tahu Tuhan Yesus sangat luar biasa atas kita. Bapak Ibu, saya yakin percaya bahwa berkat-berkatnya dicurahkan atas kita dan kita akan bersuka cita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan langsung memberitakan firman Tuhan. Minggu depan saya bolos di sini. Saya harus keluar kota untuk, ya bukan terakhir ya. Desember masih ada beberapa pelayanan, saya sudah menolak 3 pelayanan di satu kota yang rangkaiannya. Karena Desember terlalu capek nanti. Dan seharusnya pun saya hari ini tidak pelayanan karena saya sakit. Tapi puji Tuhan saya bisa berdiri semua karena anugerah Tuhan. Kemarin saya bisa ngajar anak-anak CM Youth Teens. Istri saya udah ngomong istirahat saja. Saya pikir saya tidak mau istirahat karena makin cepat saya perlengkapi teman-teman Youth Teens, CM Pro. Disitulah makin cepat mereka bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan hari ini saya akan khotbah dan saya kasih judul, boleh dibantu klik yang pertama, yaitu dasar yang teguh. Bangunan yang indah belum tentu menandakan bahwa bangunan itu memiliki struktur yang kuat. Karena bangunan yang indah bisa dipoles sedemikian rupa agar kelihatan menarik. Sama dengan rumah tangga kita. Kelihatannya manis, baik, kompak, adem ayem loh jinawi. Tapi belum tentu aslinya. Sebelum ke gereja bertengkar, sampai gereja kita akan lanjutkan setelah dari gereja. Bapak Ibu, bayangin kalau saya seperti itu sama istri saya. Bayangin Bapak Ibu. Bagaimana pelayanan kami ini palsu terus. Bener enggak kira-kira? Kalau saya sama istri bertengkar terus sik yo. Meneh aku pelayanan, ojo tukaran sik. Lanjut Senin ae. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa palsunya kami berdua. Pak, berarti enggak pernah tengkar. Oh, bertengkar pernah hebat Bapak Ibu. Tapi enggak sampai cakar-cakaran Bapak Ibu. Hebat bertengkar kami. Tapi selalu harus selesai. Karena kalau enggak selesai, kita akan memberikan kesempatan pada iblis untuk bekerja lebih hebat lagi dan merusak rumah tangga kita. Makanya firman Tuhan dikatakan, kalau kamu sedang bermasalah, cukuplah sehari sebelum matahari terbenam dulu. Maksudnya itu terbenam Bapak Ibu, keliru terbit. Kepelicuk ngomong ya dia. Alkitab itu menyatakan seperti itu supaya kita sendiri gak rugi. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau berumah tangga punya masalah terus dipendam terus setiap hari, akan terjadi sebuah bom waktu yang lebih besar. Dan pelayanan ini hanya sekedar topeng. Orang hanya sekedar melihat pelayanan kita
tanpa mereka bisa merasakan begitulah aslinya diri kita. Seperti bangunan ini, bisa dipoles dengan sangat baik, tapi belum tentu pondasinya. Jika rumah tangga kita pondasinya tidak kuat atau bahkan salah, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Betul kira-kira? Kalau orang saya tanyai, kenapa kamu menikah? Kalau jawabannya cari bahagia, justru di pernikahan kamu tidak akan pernah menemukan bahagia. Kenapa? Karena di pernikahan kamu akan terus memberikan segala yang kamu miliki supaya yang kamu nikahi bahagia. Bukan supaya saya bahagia, tapi supaya pasangan saya bahagia. Betul nggak kira-kira? Kalau kita ngomongnya saya menikah supaya saya bahagia, artinya kita egois. Kita minta dikasih terus. Aku nikah sama kamu, aku dapat apa? Kalau aku nikah sama kamu, aku harus kamu bahagiain. Aku enggak perlu bahagiain kamu, yang penting kamu bahagiain aku. Kalau terjadi ego seperti itu, maka rumah tangga kita akan kacau Bapak Ibu. Benar enggak kira-kira? Makanya pelayanan ini bukanlah sebuah topeng, bukanlah sebuah kamuflase, tapi kita bergereja, kita melayani Tuhan, itu adalah sebagai bentuk pengabdian diri kita dan perubahan diri kita, bagaimana kita mengerti firman Tuhan, dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengikut Tuhan ini sudah lama Bapak Ibu. Ada yang barusan mengikut Tuhan, ada yang sudah lama. Tapi dasar yang teguh ini kita harus ngerti sama-sama, karena baik orang yang sudah lama mengikut Tuhan, maupun orang yang baru mengikut Tuhan, kalau dasarnya atau pondasi kekristenan yang enggak kuat, maka dia akan salah melangkah. Jadi baik yang sudah lama atau yang baru, kita tinjau ulang dasar kita, pondasi iman kita, apakah sudah benar atau belum. Karena kalau tidak, akan masalah. Sama dengan pernikahan, di tahun 2025, bagi yang sudah menikah dan belum dapat BPN, karena beberapa waktu lalu nggak ada BPN, saya akan undang Bapak Ibu yang sudah menikah untuk mengikuti seri BPN. Bukan untuk nikah lagi, tetapi untuk mengerti apa sih yang ada di BPN, supaya baik Bapak Ibu yang sudah menikah lama, bisa mengerti, memahami, dan melakukan dasar firman Tuhan, dan bisa melihat bagi anak-anak yang baru menikah. Jadi enak, loh BPN-mu sama BPN-ku sama loh. Masuk kamu kayak gitu sama suamimu, masa kamu gitu sama istrimu, gitu loh Bapak Ibu. Setuju gak kira-kira? Termasuk kepada orang tua pun harus di BPN Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau sudah rumah tangga artinya sudah tanggung jawab masing-masing kehidupan rumah tangga ini. Karena 2025 tema tahunan kita adalah bagaimana firman Tuhan itu masuk dan terjadi dalam kehidupan pribadi kita secara utuh. Jadi bukan hanya lagi secara umum, tetapi pengaplikasian dan penyataan firman Tuhan itu terjadi atas kehidupan individu kita secara utuh. Kita baca dulu untuk dasar yang teguh hari ini. 2 Timotius 2 ayat 19. 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Kata dasar itu dari kata temilios, yang artinya pondasi atau landasan yang kuat, menggambarkan sesuatu yang stabil atau pijakan yang kuat dan dapat diandalkan. Saya pernah diceritai oleh seorang kontraktor yang dia biasa bangun hotel. Dia berkata kalau kita bangun hotel atasnya 100 meter ke atas, kita harus pakai pondasi juga 100 meter ke bawah. Entah 50 meter ke atas, berarti pondasinya juga harus 50 meter ke bawah. Bangun atas ini gampang Pak. Bangun bawah, pondasi itu yang susah karena tidak kelihatan dan kita tidak tahu struktur daripada tanah.
Dikatakan dasar yang kuat, dasar yang teguh tadi, itu diletakkan oleh Allah. Itu menggambarkan sesuatu yang stabil, yang menjadi pijakan kuat dan dapat diandalkan. Jadi dasar yang telah diletakkan Allah sendiri kepada kehidupan kita, itu seharusnya menjadi pijakan utama kita untuk melihat dan bertindak atas segala sesuatu dalam dunia ini. Dasarnya itu apa? Iman. Amin. Bukan pengetahuan, bukan pengalaman, tapi dasar kehidupan orang percaya adalah iman. Itu menjadi pokok utama, menjadi patokan utama dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan iman kepada Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan iman, maka kita tidak sempat untuk berpikir tentang dosa. Karena segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan iman kepada Tuhan. Penggunaan kata temelios ini di ayat ini menunjukkan bahwa dasar atau landasan iman yang Tuhan berikan itu tidak bisa digoyahkan oleh faktor eksternal atau ajaran palsu. Demikian juga kata ini bukan hanya tentang kekuatan struktural, tapi juga sebuah ketetapan dan kepastian dari karya Allah yang menjadi landasan bagi iman orang percaya. Jadi kalau kita ingat firman Tuhan beberapa waktu lalu sempat saya ajarkan, lihatlah dunia dari sudut pandang Allah dan bukan melihat Allah dari sudut pandang dunia. Jadi kita melihat segala sesuatu ini dari sudut pandang dan kacamata iman. Bukan kita melihat Allah, melihat iman kita dari sudut pandang dunia. Itu akan kacau Bapak Ibu. Kalau kita melihat Allah, gereja, Alkitab dari sudut pandang dunia, maka akan terjadi kekacauan, distorsi iman dalam kehidupan kita. Makanya apa yang saya katakan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib berpegangan teguh pada dasar yang Allah sudah letakkan, dan kita harus memakai dasar ini kemanapun kita pergi. Ini Bapak Ibu, bedanya orang yang percaya dan tidak percaya itu di sini. Orang di luar sana, mereka melakukan segala sesuatu tidak berlandaskan iman. Tapi mereka berlandaskan kepercayaan, entah apa itu. Tapi kita melakukan segala sesuatu berlandaskan iman daripada Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan saat kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, maka apa yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Dasarnya iman dulu. Pak, kayaknya nggak mungkin deh Pak saya jualan ini. Pak, kayaknya saya ragu-ragu deh Pak kerja ini. Kayaknya saya nggak bisa deh Pak melakukan hal ini. Engkau kalau dasari dengan pandangan dari dunia, engkau akan memiliki keraguan-raguan. Tapi kalau engkau dasarkan hidupmu dengan firman Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan mungkin bagi Tuhan kita. Jadi kemanapun kita pergi, coba lagi. Berdasarkan iman, bukan hanya pelayanan yang berdasarkan iman. Tapi di luar pelayanan, di luar gereja, segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Nah kalau kita lihat sejarah mengapa ayat ini ada, karena pada saat itu orang percaya sudah mulai banyak Bapak Ibu, tapi dasar mereka belum kuat. Ditambah adanya guru palsu yang terus mengajarkan tentang perbedaan daripada Injil. Hari ini kita akan lihat 3 ajaran palsu yang pada saat itu ada dan mungkin saat ini masih ada tetapi kita nggak tahu namanya. Yang pertama adalah Gnostik. Gnostik ini mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui pengetahuan. Sama-sama katakan keselamatan diperoleh melalui pengetahuan. Hanya melalui pengetahuan. Ini ajaran palsu. Dikatakan hanya beberapa orang saja yang dapat mencapai level ini. Karena kalau orang itu tahu, sudah sangat mengerti,
maka mereka dapat mencapai yang namanya keselamatan. Dan gnostik ini sering menekankan pemisahan antara kehidupan rohani dipisahkan dengan kehidupan jasmani. Dia berkata kehidupan jasmani itu jahat, tetapi kehidupan roh itu baik. Dan ini bertentangan Bapak Ibu dengan iman Kristen yang mengakui bahwa keselamatan itu diperoleh dari iman kepada Yesus dan bukan dari pengetahuan. Jadi bukan karena saya tahu, saya paham firman, saya diselamatkan. Tetapi karena saya sudah diselamatkan, saya mencari terus kebenaran dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang berkata bahwa dengan saya sekolah, dengan saya berteologi, dengan saya memahami firman Tuhan, saya baru tahu karena saya diselamatkan. Bukan. Ini bukan seperti itu, karena keselamatan kita bukan berdasarkan pengetahuan, tapi keselamatan kita berdasarkan iman daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada Bapak Ibu, tadi dikatakan, memisahkan dia antara yang jasmani dan yang roh. Makanya ada kelompok ini, mungkin masih ada di sini, bukan di gereja. Ada kelompok yang tidak mau melakukan hal duniawi lebih daripada perkara roh. Contohnya apa? Dia nggak mau lihat TV. Pernah tahu? Dia nggak mau punya handphone. Pernah tahu Bapak Ibu? Ada kan kelompok itu di sini dulu? Ya, pokoknya anti TV, anti handphone. Yang penting sembayang. Tapi masih menghina orang lain Bapak Ibu. Pokoknya nyuruh orang lain, kamu nggak usah lihat TV. TV itu jahat. Apalagi kamu main gitar. Gitar itu ada setannya. Oh, kakak saya pernah diusir, dia sudah almarhum. Gara-gara main gitar, malam-malam katanya, terus orang itu nyamperin, gitar itu ada setannya, nggak boleh kamu main gitar. Wah gitu. Ngomong setan nih Bapak Ibu terus meninggal Bapak Ibu. Dan orang yang seperti ini tidak mau upacara bendera biasanya. Betul kira-kira? Karena dia berkata bahwa kehidupan jasmani itu berbeda dengan kehidupan roh. Dia menganggap bahwa dengan dia setia dengan ajaran agamanya, dia tahu melakukan sesuai dengan ajaran agamanya, dia pasti diselamatkan. Makanya ada orang dengan kelompok yang seperti ini, fanatik sempit. Sampai celananya pun kurang bahan Bapak Ibu. Ngerti maksud saya ya? Ya kalau kita kan celana kurang bahan nggak bagus kelihatannya. Bagi mereka celana kurang bahan bagus Bapak Ibu. Ya agak nyencing sedikit itu loh Bapak Ibu maksud saya. Nah itu mereka memisahkan. Apalagi nyapa orang Kristen. Itu rasanya nyapa orang Kristen itu kayak najis. Ibu saya pernah tahu sendiri pada waktu salam-salaman hari raya besar. Orang yang seperti itu nggak mau masuk halaman rumah ibu. Kenapa? Karena katanya najis Bapak Ibu. Untuk menginjakkan kaki di rumah orang Kristen aja dibilang najis. Tuh kan, dia ngomong najis kan. Yang selanjutnya ajaran ini berkata bahwa pengetahuan khusus atau rahasia hanya diperoleh orang-orang tertentu. Dan mereka mengajarkan bahwa keselamatan hanya diperoleh dari pemahaman rahasia dan bukan melalui iman yang sederhana. Saya pernah diceritain Bapak Ibu. Ada seorang pendeta yang ngomong sama seorang sahabat. Dia berkata gini, Esther, kok lucu ya, saya itu ditentang. Kita tuh ngajarin bahwa keselamatan itu hanya kita peroleh daripada iman dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi Pak Pendeta ini tuh, pastor ini tuh ngomong gini, gak bisa gitu, gak segampang itu kamu diselamatkan. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus setia, kamu harus hidup kudus dulu, kamu harus melayani, kamu harus taat dan sebagainya. Setelah kamu hidup kudus, taat, melayani dan sebagainya, baru kamu diselamatkan. Waduh, saya bilang, gak kebalik tah. Harusnya kan kita sudah tahu kita diselamatkan, oleh karena kita tahu kita diselamatkan, makanya kita hidup kudus, makanya kita hidup setia, makanya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.
Jadi ada banyak gereja yang masih mengajarkan tentang iman transaksional. Kalau kamu melakukan seperti ini, maka kamu akan diselamatkan. Saya lagi menyortir beberapa pendeta tamu yang datang ke gereja kita. Ada beberapa yang masih memiliki pandangan iman transaksional ternyata Bapak Ibu. Dan mungkin tahun-tahun ke depan tidak akan muncul di gereja ini. Karena mereka berkata bahwa, ayo gimana caranya supaya kamu diselamatkan, maka kamu harus melakukan ini. Jadi jemaat itu ditakut-takutin. Kalau jemaat ditakut-takutin itu rasanya bukan ajaran firman Tuhan deh. Kenapa? Karena kita itu yang datang ke sini semua itu bukan karena takut, tapi justru karena kita sudah menerima keselamatan. Makanya kita datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita udah gak mencari keselamatan, karena keselamatan udah kita terima, karena Tuhan sudah membuktikan dirinya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita. Kita datang ke gereja adalah untuk menyatukan persepsi kita supaya kita hidup serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Jadi para pemikir gnostik ini yang awalnya menolak Yesus itu benar-benar menjadi manusia secara fisik, mereka berkata gini, gak mungkin karena jasmani itu jahat, rohani itu baik, gak mungkin Allah yang kudus masuk dalam tubuh Kristus, suatu tubuh manusia yang jahat. Makanya kan banyak orang bertanya Bapak Ibu akhir-akhir ini, apakah benar Tuhanmu adalah Allah? Apakah benar Allah itu menghuni tubuh manusia yang fana? Apakah benar Allah yang adalah kudus mau hidup dalam tubuh manusia yang fana? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul, berkembang akhir-akhir ini di media sosial. Kenapa? Karena mereka mengangkat tentang pandangan gnostik. Mereka memisahkan bahwa tubuh yang fana dan Yesus atau roh Allah yang mulia gak pernah bisa bersatu. Gak mungkin, mereka sudah hajar kita seperti itu. Anak-anak Tuhan yang gak memiliki dasar yang kuat, mereka coba bilang gini, pokoknya Pak Pendetaku ngomongnya gak ngono. Pokoknya Pak Pendetaku bilangnya gak seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak mengerti tentang dasar yang benar, bahkan kita bisa terseret dalam pemahaman mereka. Mereka bisa berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah ciptaan yang awal, yang sulung, ada ayatnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita diselamatkan bukan karena pengetahuan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kita yakinkan dulu, ini ada ajaran-ajaran yang tidak benar berkembang dulu, zaman dulu. Dan sekarang terseret. Mungkin namanya sudah hilang, tetapi ajarannya masih ada, orang-orangnya masih ada. Ajaran yang kedua adalah ajaran legalisme. Apa itu ajaran legalisme? Ajaran yang menyatakan bahwa pada saat itu orang Yahudi yang ikut Kristen supaya mereka beroleh selamat harus tetap menjalankan hukum sunat. Jadi kan sunat itu kan ajarannya Yahudi. Dan selamat beroleh hidup kekal percaya Yesus adalah ajaran Tuhan Yesus. Tetapi orang Yahudi yang percaya kepada Yesus tetap membawa aturan mereka. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus tetap sunat. Bukti bahwa kamu sudah bertobat, orang Yahudi ini ngomong kepada orang-orang yang baru, yang non-Yahudi, bukti bahwa kamu adalah orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti kami, kamu juga harus ikut di sunat. Mereka mengajarkan tentang ketaatan kepada hukum. Kalau kamu taat pada hukum, maka kamu akan diselamatkan. Ini contoh legalisme Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka menambahkan syarat supaya hidup mereka diselamatkan. Beda, kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan, bukan karena kita melakukan syarat itu. Amin. Kalau kita melakukan syarat itu, tidak ada satupun manusia yang mendapatkan sempurna saat melakukan syarat itu. Tidak ada. Makanya Tuhan tahu karena manusia ini tidak sempurna, tidak bisa masuk dalam syarat keselamatan, makanya keselamatan diberikan secara cuma-cuma atau anugerah bagi orang yang percaya kepada Dia.
Dan orang-orang legalisme seperti inilah yang terbawa sampai sekarang Bapak Ibu. Gereja pun di zaman modern sekarang ada beberapa orang yang masih berpandangan legalisme. Banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Aturan-aturan, ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan dimasukkan di dalam ritual-ritual gereja. Contohnya, kalau perjamuan harus sebulan sekali. Saya tanya, kenapa harus sebulan sekali? Ya karena dari dulu Pak. Kalau Pak Riko kenapa seminggu sekali? Bukan hanya seminggu sekali, setiap kali kami kumpul seharusnya ada perjamuan. Karena di Kisah Para Rasul dikatakan setiap kali jemaat itu berkumpul mereka memecahkan roti. Tapi masalahnya istri saya tidak mampu untuk masak terus. Kan gitu Bapak Ibu. Wong tiap minggu saja kita harus berjuang untuk ngasih roti dan anggur, apalagi kalau ditambahi kemis, siapa tahu nanti ada perusahaan roti yang endorse kita. Oh amin, yang amin diberkati Tuhan, punya toko roti, yang telat itu apa, biarin saja. Saya sempat saksikan kepada beberapa orang, di Semarang itu ada satu keluarga yang komitmen di GBTKU Semarang Bapak Ibu, komitmen, ngomong kepada Pak Gembalanya, Pak Gem, saya mau komitmen bikin roti dan anggur selama umur hidup kami. Sampai keturunan kami, kamu mau bikin roti dan anggur. Mereka tidak pakai hosti, sama dengan kita. Mereka tidak pakai hosti, mereka pakai ya roti seperti ini. Dari orang yang hidupnya sederhana, keluarga yang sederhana, tapi memiliki komitmen kepada Tuhan lewat gembalanya. Saya tiap minggu, waktu itu tiap bulan ya mereka ya. Tiap bulan berapapun jumlahnya, jemaatnya masih gak banyak, saya mau bikin roti dan anggur untuk perjamuan suci. Dari orang yang sederhana, dari gereja yang tidak besar, sampai gerejanya sekarang besar ribuan, orang yang sama, keluarga yang sama tetap bikin roti. Tahu enggak, dari usaha yang kecil, sekarang punya toko roti terkenal di Semarang. Oh, kepingin, wis aminnya telat tadi Bapak Ibu. Lihat tak cerita sekarang, amin barusan pasti. Ya kan? Bukan berarti gini, supaya aku soge, tak ambil alih perjamuannya ya Pak Riko ya. Telat Bapak Ibu. Wis dipek istri saya sendiri, jadi berkatnya tak pek dewe ambil istriku. Orang bilang ini sederhana, tapi apa yang kita persiapkan demi kemuliaan Tuhan, Tuhan yang tahu. Amin. Nah, balik lagi Bapak Ibu. Ada beberapa aturan yang ditambahkan. Kemarin pada saat baptisan, saya sempat kaget Bapak Ibu. Ada cewek dua yang sedang datang matahari Bapak Ibu. Ya, di zaman dulu enggak boleh. Saya telepon pembina saya. Oh, ya apa iki? Iki wis kadung BPN, kadung begini, besok harus dibaptis. Saya bilang gitu, cemplungno wae, dibilang gitu. Loh ya apa? Dasare apa? Lek tak jelasno sekarang panjang, tapi percaya mbak aku, wis baptis senai. Daripada kamu nunggu seminggu lagi, kalau dalam seminggu dia ada apa-apa dengan dirinya, urusanmu sama Tuhan loh. Oh ya oke. Cemplungno ya, beres. Ternyata ada dua. Zaman dulu kan nggak boleh. Ingat, syaratnya ditambahkan. Penambahan yang tidak sesuai koridor firman Tuhan, ini yang bisa merusak iman Kristen. Bener nggak Bapak Ibu? Oh kalau saya ngomong, padahal iya ngerti. Nggak boleh, itu legalisme. Nggak boleh, itu ajaran palsu zaman dulu. Berkembang di zaman sekarang. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, sudah nggak ada kutuk. Amin. Meskipun kau dikutuki orang, makan ikan kutuk pun kau tidak akan pernah terkutuk Bapak Ibu. Karena sekali Yesus berkat dicurahkan atas kita semua. Jangan sudah tarik lagi pandangan-pandangan yang lain. Yang tidak sesuai dengan iman kekristenan. Jangan ditambah-tambahkan. Sekali Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab, lakukan itu. Amin. Dan dengar yang lain juga, saya mikir juga, oh iya ya. Perjamuan suci kalau tidak pakai putih-putih rasanya kurang syadu.
Oh, kita sudah nggak ada yang pakai putih-putih Bapak Ibu. Ada yang putih hitam, ada yang, lah hari ini kita malah pakai batik. Kenapa minggu pertama masih pakai putih? Kelambine sik gurung suwek Bapak Ibu. Jadi masih pakai putih. Kalau sudah suwek mungkin sudah nggak saya pakai Bapak Ibu. Bolong sih masih an. Kan baju kita semua bolong toh Bapak Ibu. Kalau nggak bolong pasti nggak akan bisa dipakai Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita harus cek dulu kita. Pandangan-pandangan yang lama apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jangan legalisme. Ini biasanya terjadi di orang-orang tua. Jadi mohon orang-orang tua dilihat lagi, aduh iya. Tapi pandangan ini sudah ada, sejak zamannya Rasul Paulus sudah ada. Tenang saja, Anda tidak sendirian, tapi Anda bisa berubah sekarang. Bahwa ketetapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, imannya itu hanya berlaku sekali saja. Yaitu di dalam Yesus semuanya sudah enggak usah Bapak Ibu. Makanya Yesus itu satu untuk semua. Bukan Yesus terus ditambahkan. Enggak usah. Yesus itu untuk semua dan semuanya untuk Yesus. Jangan sampai ada ajaran palsu ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada antinomianisme. Mengajarkan karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus sudah memberikan keselamatan, maka hukum moral atau tuntutan untuk hidup kudus tidak lagi relevan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kamu sudah yakin diselamatkan, kamu hidup sembarangan gak apa-apa. Ini berbalik, beda berbalik. Jadi gini, kamu yakin kan sudah diselamatkan oleh Yesus? Yakin. Sekali Yesus selamanya Yesus kan, iya kan, yakin. Keselamatanmu gak hilang kan? Iya, amin. Ya, kalau gitu mabuk yuk, gitu Bapak Ibu. Ini pandangan yang seperti ini. Gak apa-apa kok kita mabuk, gak apa-apa kok kita terikat, gak apa-apa kok kita selingkuh, gak apa-apa kok kita kawin campur, gak apa-apa kok kita melakukan kecemaran tubuh jasmani karena gak berpengaruh dengan rohani. Loh itu ada loh. Cobalah Kak Popo lah, apalagi yang anak-anak sekarang. Gak hanya kita tok kok yang melakukan, mungkin yang lain melakukan tapi gak ngaku. Gak apa-apa lah, wajar dosa-dosa anak zaman sekarang. Oh gak boleh. Itu ada pandangan yang seperti itu. Kan katanya Om Riko, sekali diselamatkan kasih karunia itu akan berlaku. Ya benar, cuman kita gak boleh hidup sembarangan. Amin. Kalau kita tahu kita diselamatkan, justru kita akan menjaga diri kita dari yang namanya kecemaran duniawi. Amin. Bukan karena kita sudah diselamatkan, kita bertindak berlaku seenaknya sendiri. Justru kita yakin kita diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus, makanya kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Makanya kita berusaha untuk hidup kudus. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita jelas, kita tidak bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan kita sendiri, tetapi kita bertindak sesuai dengan hukum kasih karunia Allah. Jadi dasarnya harus benar dulu. Kita bukan berada di bawah hukum dosa, artinya kita tidak boleh melakukan dosa dengan alasan, oh enggak apa-apa itu karena wajar, itu karena ya perkara duniawi itu berbeda dengan rohani, atau karena pandangan-pandangan yang harus ditambahkan yang lain. Enggak bisa, ini dosa, ini kasih karunia. Kita enggak bisa berada di dua alam ini. Engkau harus tentukan. Kalau engkau yakin engkau adalah hidup di bawah kasih karunia, jangan lagi hidup dengan dosamu. Amin. Ini bukan pilihan, tapi ini keharusan. Saya milih Pak, gak bisa. Sekali Yesus, selamanya Yesus, sekali kudus, terus lakukan hal yang kudus. Dosa bukan pilihan kita, karena kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan.
Jadi jangan sembarangan hidup ini. Jangan dikit-dikit gini ya. Enggak apa-apalah. Tuhan tahu kok. Tuhan kan mengerti. Kan kita juga masih belajar ya Pak. Kan namanya manusia juga belajar. Oh tidak. Enggak bisa. Untuk perkara ini saya katakan tidak boleh. Tidak boleh ditawar. Ini dosa. Ini kasih karunia. Kalau engkau hidup dalam kasih karunia, jangan lagi berbuat dosa. Loh kok sing amin. Ini bukan pilihan, tapi ini keharusan. Jadi ini sudah benar Bapak Ibu. Pak, tapi kan kita manusia lemah, itu nanti saja perkaranya. Tapi tetapkan dan yakinkan diri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hidup dalam kasih karunia Allah dan aku mau belajar untuk hidup dalam iman kepada Dia. Kalau kita hidup dalam iman, maka kita tidak akan pernah melakukan dosa. Kalau orang berdosa, tapi dia beriman, ini namanya kurang ajar. Contohnya apa? Tombok dalam nama Tuhan Yesus. Ditombok, malaikat turun kamplengan mesisan, saya bilang gitu. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Loh, awas ya, jangan campur adukan ini. Engkau nggak bisa hidup di dua kaki dan di dua alam. Engkau harus tentukan pilihanmu. Kalau engkau hidup dalam kasih karunia Allah, lakukan yang benar di mata Tuhan. Dan tinggalkan dosa. Wow, ini baru namanya pengajaran Bapak Ibu. Kenapa? Kita punya pilihan. Pak, kan media sosial mulai gini, ya udah engkau kan bisa Kak pencet itu. Kalau Alkitab berkata gini, kalau matamu yang bikin kamu rusak, apa Bapak Ibu? Saya cuma mikir gini, jangan matanya yang dicungkil Tuhan. Kalau handphonemu yang bikin kamu rusak, persembahkan ke gereja. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Pak Riko, handphone saya bikin rusak, saya persembahkan, puji Tuhan. Saya belum pernah melihat ada handphone masuk ke kotak persembahan soalnya. Apalagi sambil nyanyi, Bapa, ku persembahkan handphoneku. Seru kayaknya. Mari kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dasar yang benar, jangan sudah ditawar-tawar lagi. Ya, wah, kita harus memiliki dasar yang teguh. Yang kedua, tentang meterai. Dasar yang teguh, yang kedua tentang apa Bapak Ibu? Meterai. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu, saya kembalikan ya. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dalam budaya kuno, meterai ini bisa digunakan sebagai tanda kepemilikan atau pengesahan. Zaman dulu itu kalau binatang itu kenapa mereka harus binatang ya? Kenapa ada capnya? Paling banyak capnya sekarang masih ada itu kuda Bapak Ibu. Tahu kuda ya? Pak Darman kudanya ada cap enggak? Bukan cap tato ya, tapi cap dari besi yang pernah dipanasin. Itu tanda. Jadi mau punya lembu, mau punya kuda, itu harus dicap. Jadi besi itu, entah namanya Darman misalnya. DRM gitu ya, kan gitu ya. Ditulis si besi itu, DRM tulisannya dipanasin, baru dinyos yang bokongnya Bapak Ibu. Di kuda nyos. Tandanya kalau kuda itu sampai mana-mana, tiba-tiba sampai di rumahnya Mas Odi, di bokongnya DRM. Oh ini punyaku, oh bukan. Kalau DRM itu artinya punyanya Pak Darman. Nah itu seal. Sama kita juga dimeteraikan. Meterainya itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau ada khotbah berkata Tuhan tidak mengenal siapa kita, itu salah. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan saya Bapak Ibu adalah kepunyaan Tuhan. Amin Bapak Ibu, itu kalau dimeteraikan. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu, ini agak anu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada ayatnya yang berkata seperti ini, saya kembalikan dulu bentar.
Kalau ada ayatnya berkata seperti ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini bukan untuk kita, karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Jadi jangan disalahartikan setiap ayat itu saling bertabrakan, bukan. Jadi kalau ada khotbah, awas ya nanti Tuhan gak kenal kamu, sopo kon. Enggak Bapak Ibu, ayat ini bukan untuk kita. Karena ayat ini berlaku untuk mereka yang adalah guru-guru palsu. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita itu disayang oleh Tuhan dan Tuhan ingat kita. Karena kita dimeteraikan oleh rohnya. Dan roh itu yang akan memimpin kita sampai masa hidup kita berakhir. Baru kita masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Jadi nanti kalau Bapak Ibu meninggal, enggak usah potong kerbau sapi. Karena Bapak Ibu tidak akan menaiki kerbau atau sapi itu. Bahkan gak usah dibacakan doa-doa supaya Bapak Ibu menemukan jalannya yang benar. Gak usah Bapak Ibu. Karena saat kita mati, roh kita langsung bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Jadi gak usah ditambah-tambahkan arti keselamatan, ibadah dalam gereja. Tidak usah, itu udah terjadi dulu. Rasul Paulus ingatkan, jangan. Sekali Yesus, tetap Yesus dan terutama Yesus. Kalau keselamatan kita terima penuh, pengertian dan dasar kita terima penuh, maka kita menjadi orang Kristen itu sangat enak menjalaninya dan tidak ada beban. Melangkah demi melangkah kita dengan iman bahwa ada kepastian dari janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Tapi masalahnya ada satu Bapak Ibu. Kalau kita tahu kita sudah dimeteraikan, pemain musik bisa masuk, ayat ini dikatakan, kamu harus meninggalkan kejahatan. Hidup kudus bukan pilihan, tetapi keharusan. Amin. Karena merupakan bukti kita percaya kepada Tuhan. Bukti kita adalah milik daripada Allah. Meterai ini bukan hanya tanda bukti kita, tetapi juga merupakan panggilan identitas kita. Jadi saat kita dimeteraikan oleh Allah, bukan hanya kita bukti bahwa milik Allah, tetapi ini adalah panggilan supaya kita meninggalkan dosa dan kejahatan kita. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tahu dasarnya yang kuat, dia pasti akan meninggalkan perbuatannya yang jahat. Bukan karena disuruh orang, tapi karena dia mengerti di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Aku harus lepaskan semua perbuatanku yang tidak benar. Aku harus beralih pindah kepada hidup kasih karunia dan iman di dalam Yesus Kristus saja. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba kalau kita berpikir tentang pilihan sudah tidak ada. Jangan sampai terlambat. Pilihan itu saat kita hidup ini. Jangan terlambat. Bapak Ibu, ada waktunya Tuhan memberikan kita kesempatan. Dan hari-hari inilah kesempatan kita untuk menyatakan bahwa saya hidup untuk Tuhan, bukan untuk hidup saya. Dasarnya teguh, kuat. Kalau dasar kita kuat, mau kita ketemu sama orang pencemooh, kita nggak akan ikut. Kita ketemu dengan orang yang jahat, kita nggak akan ikut. Karena dasar iman kita kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, pasti nggak was-was. Kayak Pak Agus Burutno ini punya Jadi, sudah di Malaysia nggak was-was. Karena Jadi bisa makan sendiri. Kecuali Jadi masih disuapi, betul? Jadi bisa cebok sendiri kan Pak Bu? Kecuali Jadi nggak bisa cebok sendiri Bapak Ibu. Khawatir ya apa cebok anakku ini. Tiap kali harus berangkat lagi ke Malaysia.
Saya tidak akan pernah khawatir pada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah dewasa dalam iman. Kemanapun Bapak Ibu pergi melangkah, dasarnya kuat dalam iman Kristus Yesus, maka Bapak Ibu tidak akan gampang terpengaruh oleh dunia ini. Bapak Ibu tahu membedakan mana yang jahat, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Dan saya yakin percaya dengan kesadaran Bapak Ibu dari dasar yang teguh ini, Bapak Ibu bisa melanjutkan hidup. Tuhan, aku milikmu dan aku adalah anakmu, aku adalah kepunyaanmu, aku hidup turut kehendakmu. Pakailah imannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu pakai imannya sendiri, nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena dunia ini terlalu keras. Dunia ini terlalu kuat mencengkram kita. Tapi kalau kita memakai iman daripada iman Tuhan, dasar yang dia sudah letakkan itu teguh, maka kembali lagi. Aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Maka segala yang aku lakukan di dunia ini pasti disertai oleh Tuhan. Tuhan, temanku itu pengaruhnya luar biasa jahat. Tuhan, lingkunganku ini luar biasa bisa menarik aku Tuhan. Tetapi aku diingatkan firman Tuhan hari ini, bahwa dasar yang ditaruh di dalam aku itu kuat dan teguh. Aku tidak akan pernah goyah. Walau aku keluar melangkah, aku tidak akan pernah terpengaruh dengan dunia. Tapi justru dunia akan terpengaruh dengan imanku. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kenapa orang gak bisa jadi berkat? Kenapa orang gak bisa mencapai level yang namanya dapat jiwa? Karena dia ikut-ikutan orang lain. Dia gak coba untuk narik orang dengan imannya. Saya yakin percaya kalau kita memiliki dasar iman yang benar dan kuat, yang teguh, yang sudah Allah letakkan, maka kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, semua dalam penyertaannya Tuhan kita. Saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan dipermuliakan atas kita. Mari kita bangkit berdiri, lain perjamuan boleh masuk.